atau dalam bentuk notes, sticky notes, sticky notes. Dalam bentuk sticky notes. Karena tuntutan ketika itu kan ini ya, saya dikasih amanah gitu kan buat mimpin Ormawa atau yang Hmm. semisalnya gitu lah ya, untuk mimpin Ormawa. Terus saya rasa perlu gitu kan, yang namanya memberikan motivasi kepada staff, kepada Anggota, teman-teman, rekan-rekan betul, itu tidak hanya dengan bicara gitu kan, tidak hanya dengan hmm, perkataan, akan tapi juga dengan bentuk tulisan. betul. Nah, melalui tulisan itulah apa namanya, banyak dari teman-teman yang juga responnya tuh positif gitu kan. Mm-mm. Responnya positif tuh selama ini kuliah. Nah, bahkan ada di antara mereka yang masih nyimpen tulisan-tulisan iseng saya itu, masih penyemangat-penyemangat itu. Nah, terus sampai akhirnya ketika saya lulus kuliah gitu kan, saya kerja, saya sempat ke Jakarta juga ketika itu, sempat sempat Mm-mm. kerja di ini Jakarta, tapi ya hanya sebatas 2 bulan lah ya, Mm-mm. sebatas bulan 2 bulan. Terus apa kayaknya saya ini nggak nggak apa ya, bosen gitu lah, udah di Mm-mm. Bogor Jakarta kayaknya ruwet gitu, mungkin Mas Mas David sama Mbak Dian ngerasain kan macetnya, padatnya. Saya Bekasi Pusing, terus ya Jakarta udah tiap lah, hari, itu aja oke udah Jakarta mumet banget. tiap hari. Terus ya udah, saya merasa itu nggak cocok buat saya, tuh saya milih ke Boyolali, ke kampung halaman ayah saya. Terus Wow. ya saya mulai nulis lagi, nulis yang agak serius. Nah, Mm-mm. terus saya buat buku lah, ini seperti itu, buat buku. Ya ketika balik ke Boyolali itu saya nulisnya mulai nulis di IG gitu kan, Mm-mm. nulis di ini Instagram, sampai akhirnya ya ada penerbit yang tertarik. Terus ya udah dibuatkan buku gitu aja sih sebenarnya. Oh, berarti Gak yang ribet. berarti Gimana sering Mas, gimana? mempublikasikan tulisannya di Instagram ya, Mas ya? Di Instagram ya, ketika itu, ketika Oh. ketika itu kan apa, seperti yang saya bilang tadi kan, saya iseng gitu kan, saya coba nulis-nulis lah di ini Instagram gitu kan. Oh, Mm-mm. ternyata malah dilirik penerbit. Terus ya udah dibukukan gitu kan, dibukukan. Oh. Terus ya sudah gitu. Terus ya apa, sebagaimana saya apa ya, saya juga punya kesibukan lain, jadi ya apa, seringkali itu jadi apa, terbengkalai gitu kan. Mm-mm. Niat niat untuk menjual buku tuh jadi kayak ya udahlah gitu, toh juga udah sudah selesai gitu kan, sudah Mm-mm. sudah selesai gitu. Iya gitu sih. Sekarang Mm. apa, saya jadi fokus di tempat lain, dan eh, apa ya, kebiasaan menulis itu ya hanya sebatas kebiasaan menulis untuk hiburan saya semata gitu, bukan Untuk untuk hobi. Indonesia harus ini harus viral Oh, gitu, misalkan viral kejual banyak gitu. Kayak gitu oh sih. iya, Nah, iya. gitu Mas. Sampingan aja ya lah, Mas ya. Sampingan. Heeh. Selingan lah, selingan. Nah, berarti Gitu. kalau dari background kuliahnya dulu ada kaitannya nggak tuh, Mas, sama dunia tulis menulis ini? Oh ya, saya dulu ini ya, backgroundnya dari ilmu ekonomi sama kayak Mas Haikal. Ini barangkali kemarin beliau ini cerita, enggak? Heeh. Gimana tuh, Mas? Saya di dunia ilmu ekonomi. Terus ya apa ya, sebenarnya kalau di ilmu ekonomi itu kan lebih banyak bahas tentang kebijakan pemerintah gitu kan ya, Mm-mm. bahas tentang kebijakan pemerintah, dan apa ya, sebenarnya nggak terlalu banyak berkaitan, karena kan yang kita bahas ini ekonomi ya. Nah, tapi Betul. cara kita menyusun judul atau menyusun daftar isi buku tuh itu sedikit banyak berpengaruh gitu kan, karena ya apa ya, barangkali lebih tertata deskripsi mungkin kali ya, di metode Mm-mm. penelitian atau apa itu kan, saya juga udah lupa materi kuliahnya. Nah, itu kan membantu kita berpikir secara runtut, secara terstruktur, dan yang lebih penting lagi itu mungkin barangkali apa ya, bagaimana mencari judul yang tepat, atau bagaimana menemukan apa ya, kalau bahasa bahasa kita dulu tuh apa ya, critical question atau burning question, yang Mm. itu harus harus dijawab dalam sebuah karya tulis gitu. Oh. Ya, ini begitu sih. Karena dulu Mm-mm. eh, dosen saya tuh eh, sudah nggak bahas perihal teknis, oh ntar metodenya harus harus seperti ini, harus ini, enggak. Paling tidak bagaimana kalian tuh bisa menemukan sebuah judul yang menarik, sehingga Mm-mm. itu nanti bisa dilirik oleh apa namanya, oleh penerbit jurnal gitu Mm-mm. kan. Nanti dari situ baru kalau memang judulnya menarik kan, apa, insya Allah bakal banyak yang baca gitu. Kalau Mm-mm. kata dosen saya dulu gitu. Nah, Bakal dari dilihat situ lah isinya karena kan judul itu kayak first judulnya impression udah gitu ya. menarik ya.
Heeh. Nah, saya kan saya juga kuliah saya nggak nyambung sebetulnya sama dunia tulis menulis ini karena saya teknik kan, Oh, gitu. teknik apa, Mas? Saya teknik planologi, Planologi ya. Nah, perencanaan wilayah kota gitu. Jadi sebetulnya oh, lebih PWK berarti. PWK, lebih ke PWK. menganalisis gitu kalau saya tuh. Eh, Cuma ya memang saya juga suka menulis gara-gara sering baca novel gitu. Nah, kalau hmm, Mas Fikri sendiri suka menulis juga karena suka baca dan konsumsi bacaan Mas Fikri itu apa kalau boleh tahu biasanya? oke. Saya runtut lagi ya. Kalau Mm-mm. dari saya SMA tuh saya sukanya ini, Mas, apa namanya? Buku-buku sejarah ya. Jadi buku-buku Hmm. sejarah, biografi atau autobiografi. Saya suka dulu yang saya punya cukup banyak koleksinya tuh ini, apa koleksi Tempo. Jadi Oh, serial tokoh bangsa tuh dari mulai Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, oh iya serial Sudirman Tokoh Bangsa, tahu-tahu. sampai sekarang tokoh-tokoh kiri kan sudah mulai Mm-mm. di ini masukin ya kayak Nyoto dan yang semisalnya itu udah ada banyak. Terus serial yang TNI kalau nggak salah udah ada Ali Murtopo sama sama siapa saya lupa. Apa eh Beni siapa? Saya lupa Panglima Abri dulu. Ini Pak Pak Beni kalau nggak salah. Hmm. Pak Beni itu kan udah banyak tuh. Nah itu saya ini baca-baca itu terus waktu itu juga dari Kompas tuh menerbitkan tulisan-tulisan Bung Hatta. Nah itu Hmm. juga sempat saya baca. Terus apa lagi ya? Ya berkutat di ini sejarah sih. Karena saya apa ya sebenarnya juga tertarik dengan dunia sejarah khususnya di sejarah masa-masa pergerakan ya masa pergerakan masa-masa ini revolusi itu saya suka gitu kan nah karena makanya saya dulu kan saya ini ya zaman saya SNMPTN tuh bisa ada pilihan kedua gitu kan saya dulu milih pilihan kedua kalau nggak ketemu nggak masuk ilmu ekonomi Mm-mm. saya masuk ilmu sejarah Oh, berarti jadi emang karena sesuka itu. ketertarik gitu Berarti emang udah IPS banget nih ya, Mas Fikri nih. IPS banget Sama, saya IPS juga banget IPS. IPS juga lah kok Iya, bisa masuk PWK mas bisa masuk. Nah, justru itu Mas yang sering salah kaprah. gimana Karena gimana saya masuk PWK, justru itu ilmu yang IPS banget menurut saya. Oh gitu. Oh, itu. Hmm. Keren, Karena keren, balik keren. lagi ke ekonomi, ke sosial nanti ujung-ujungnya. Kalau di ini saya tuh di zaman saya dulu Mm. IPA soalnya yang bisa masuk PWK biasanya gitu. Aku masih kaget Hmm. bisa dari PS. Nah, Hmm. makanya malah teman-teman saya yang IPA tuh agak keteteran. Karena kan, Keteteran loh ya tuh. saya kan masih kuliah kan juga, Mas. Saya masih Hmm. mahasiswa. Masya Allah. Mas. Saya Umur masih berapa mas berarti mas? Masih masih muda kayaknya nih. ya, saya masih 19 tahun, Mas. Wah, keren. Oh gitu. Iya, masih semester 2. Semester dua. Nah, Ya, gimana, gimana? nah ini Mas, ini menarik nih. Jadi kan Hmm. Mas Fikri ini justru konsumsi bacaannya mayoritas sejarah lah, maksudnya sesuka Hmm. itu sama sejarah. Tapi kalau saya Hmm. intip mediumnya nih Mas, itu kebanyakan refleksi gitu ya, atau Oh enggak ya. cerita pengalaman gitu. Oke, oke, oke. Nah, kenapa tuh Mas? Kenapa enggak Hmm. Hmm, hmm. sedikit menulis soal sejarah gitu? Kayak menarik. Ah, iya. Ah, ah, ah. Nah, itu Mas, itu tuh kan saya geluti mungkin sampai saya semester 2 kali ya. Semester Mm-mm. 2 ini kuliah tuh saya baca buku-buku ini sejarah. Nah, setelahnya itu saya udah mulai sedikit ini geser lah ke buku-buku bisnis, terus Mm-mm. ini agama gitu kan, dan apa refleksi diri gitu kan. Mm-mm. Semua dan setelah saya pelajari itu memang semuanya tuh ya apa ya kembali ke diri kita sendiri gitu ya Mm-mm. baliknya ke ini dari kita gitu kan. Terus saya kemudian berpikir bagaimana caranya tulisan saya ini tuh bisa berdampak gitu kan bagi setiap orang khususnya bagi saya gitu kan. Kan itu juga sebagai pengingat bagi diri saya. Nah, apa dari sana terus saya tuh mulai apa ya dalam tanda petik mulai mulai berpikir wah kayaknya ketika saya membuat sebuah tulisan ini gimana caranya tulisan ini tuh tidak hanya sekedar apa ya sana kayak menggurui atau bahkan mengkritik atau bahkan menghina gitu ya kan tapi coba saya bikin sebuah tulisan yang itu gimana caranya kita tuh bisa ambil peran gitu ya kan sebagai seorang pemuda tuh kita bisa berperan bukan berperan gitu bisa berperan kenapa peran nah itu yang menyebabkan kenapa eh,
apa yang saya baca tuh malah nggak masuk gitu ya ke apa yang saya tulis. Oh, Udah gitu. betul betul betul. Berarti oh udah semenjak pertengahan kuliah gitu ya udah jarang gitu ya mengonsumsi sejarah gitu jadinya ya Mas ya. Eh, kalau itu ini Mas, itu kalau apa dari Heeh, segi buku ya. Kalau dari heeh, segi tontonan atau heeh. misalkan eh, baca di sosmed tuh masih masih suka kadang. Suka kadang. Kalau kalau saya tuh biasanya ini akun Instagram tuh kayak ini Historipedia itu Hmm. itu bisa dicek lah nanti itu untuk Instagram. Kalau di YouTube itu ada Melawan Lupa atau Memoir ya. Oh Itu iya. ntar tinggal di Atau searching. di Iya gimana? YouTube juga ada kamar film saya biasanya suka tuh. Itu juga Oh kadang. gitu, keren-keren. Nah, terus juga di Twitter Historia, Mas. Historia, Heeh. benar-benar. Historia terlepas dari masalah Historia kemarin ya. Kalau Iya iya di benar-benar. Twitter ada masalah kan. Historia. Cuma emang saya suka baca bacaan Ah, singkat itu kan ya tentang mm, sejarah gitu dan itu emang menarik sih. Cuma saya tidak mengenal tokoh-tokoh sedalam yang tadi Mas Fikri sampaikan gitu. Itu banyak mm. banget tokoh-tokoh yang tadi Mas Fikri bilang dan itu saya masih jujur masih awam gitu. Nah, itu kan menarik tuh Mas untuk ditulis di Mm. Medium. Ya, Mancing aja mancing. Siapa tahu kan bisa panji ngasih panji. wawasan sejarah juga ke pembaca itu kan Benar, menarik. siapa tahu kali ya. Iya. Betul, betul, betul. Terus Nah, gimana Mas? Gimana gimana? nah terus eh, kalau pengalaman Mas Fikri nulis di Medium nih sejauh ini dan kapan pertama kali mulai menulis Medium dan kenapa tuh Mas tertarik untuk menulis di Medium? Oh ya, kalau kemarin tuh ini ya, saya tuh nulis di Medium karena salah satu apa rekan saya gitu kan Hmm. di sini tuh ini memberitahu gitu kan kayak Fik kayaknya nih asik nih kalau nulis di ini Medium gitu kan. Hmm. Karena kan dia eh, apa kita bisa fokus pada judul dan ini tulisan gitu kan tanpa harus Wow. mempertimbangkan aspek apa namanya grafis kan kalau di apa Instagram kan kita harus harus Grafisnya mikir itu. apa layoutingnya ya kan harus mikir Editingnya mikir gimana ini kan masih di mikir desainnya gitu lah ya gitu kan kalau di apa medium kan bisa fokus di ini tulisan dan apa ya kesannya juga 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 lebih memudahkan gitu kan. Hmm. Nah, terlebih ketika apa kemarin kan ada ini ya program MTP itu kan. Oh iya. Dari udah hafalan ini kan juga juga ini ngasih tahu tuh, oh ini kayaknya menarik nih gitu ya, menarik kayak gitu. Dan memang ketika itu saya kan ini ya nulisnya juga ketika libur, Hmm. libur. Jadi makanya kalau kalau Mas David lihat tuh, saya cuma nulis di periode Desember sampai Januari kalau nggak salah, pas Heeh. momen Terakhir libur tuh di tahun Januari. baru gitu kan, Betul. yang agak sedikit senggang lah gitu. Gitu jadi ya sebagaimana yang itu tadi di ini sampaikan kan nulis cuman iseng jadi ya ketika apa ya ada waktu senggang ya saya coba apa nulis yang agak sedikit inilah agak sedikit rapi gitu kan Hmm. rapi gitu karena kan ya apa ya meskipun ketika kita menulis tuh apa ya yang penting kan ada orang yang punya pandangan oh yang penting jadi tapi Hmm. ada juga yang mikir oh yang penting bisa enak buat di dibaca gitu kan. Nah, kalau saya pribadi berusaha ambil jalan tengah gitu kan. Yang penting Hmm. jadi tapi yang enak dibaca gitu kan. Nah, Wah. ketika dia jadi tapi nggak enak dibaca ya mending mending ditahan dulu gitu kan. Hmm. Ya cuma Haruslah, gitu. Nah, gitu. haruslah gitu. Karena Ya, banyak sih Mas pendapat kayak yang menulis di Medium tuh mm, ya ada yang dia beranggapan menulis untuk diri sendiri gitu. Heeh. Begitu juga dengan saya awalnya. Saya mm, tuh dari dulu nggak pernah mikirin kualitas tulisan, nggak mm, pernah mikirin apapun. Saya pokoknya saya menulis hanya untuk diri sendiri lah mm. gitu. Makanya kebanyakan tulisan-tulisan awal saya itu tulisan galau semua. Karena saya masih Gen Z pada umumnya gitu kan. Ya, gitu gitu kira-kira. Nah, sampai akhirnya saya tuh mengenal KBM itu yang merubah Ah, cara menulis, mm, gaya menulis sampai mm, kualitas tulisan saya mm, itu karena KBM gitu. Nah, tadi kan Mas Fikri ini juga ngejelasin ya, nulis itu iseng aja, sampingan aja gitu. Tapi ah, keren gitu bisa sampai jadi buku gitu loh Mas. Nah, tadi kan sempat ah, di-mention sedikit tuh. Awalnya nulis di buku itu karena tulisan-tulisan di Instagram. Nah, tapi mm. gimana nih Mas? Kalau Mas bisa ceritain isi bukunya itu kayak gimana? Dan
prosesnya gimana sampai akhirnya bisa jadi buku? Berarti nge-copy semua tulisan yang ada di Instagram itu, Mas? Atau gimana tuh, Mas? Oh ya, kalau saya tuh ini ya, kebetulan ketika itu ya memang dari penerbitnya yang pengen ini ya, pengen dibukukan dari Mm-mm. apa tulisan saya. Ya Mm-mm. kan saya juga nulisnya ini ya Mas ya, hanya apa ya, quotes tapi juga apa rima akhir katanya tuh saya sesuaikan biar biar enak lah untuk dibaca gitu kan. Mm-mm. Nah, itu kan awalnya hanya hanya sebatas itu dan ya apa seperti Mas ini David tadi bilang itu isinya tuh tentang 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 apa ya? Tentang kegalauan saya mungkin kali ya. Di momen-momen itu karena memang apa ya? Memang kan kalau kata anak zaman sekarang ini Mas apa quarter life crisis gitu nggak sih? Iya lagi. Betul, betul. Gitu kan dan After life iya crisis. dan apa ya pikirannya kan kalau nggak di pekerjaan di jodoh gitu kan biasanya kan cuman atau nggak di ini keuangan atau karir gitu kan biasanya muter-muter di situ gitu ya. Nah ketika itu karena kebetulan ketika itu posisinya saya juga sudah menikah gitu kan terus apa saya mikirnya oh kayaknya nih asik nih kalau kita bahas jika aku harus kembali dari masa lalu Mm-mm. nama nama judul bukunya jika aku harus kembali dari masa lalu dan itu bicara tentang apa ya bagaimana seseorang itu bisa bisa move on lah gitu kan bisa move on dari masa Hmm. lalunya dalam artian entah mungkin pacarnya mantannya gitu kan atau mungkin yang misalnya tapi kalau misalkan dulu dia punya pacar sekarang jadi istrinya kan dia dia juga harus ngerubah behavior itu nggak sih harus Hmm. ngerubah perilakunya ya kalau misalkan dulu ini pacar itu begini oh, ternyata sekarang kalau kalau udah nikah beda ya gitu Hmm. misalkan gitu sih paling. Oh, alah. Berarti tentang ya kurang lebih intisari bukunya itu isinya self improvement lah ya Mas ya, refleksi Iya, juga berarti. benar-benar refleksi Wow. benar. Ya, Wow. dan ya itu yang menarik ya. Jadi kayak apa ya kita tuh jangan fokus menyalahkan orang gitu kan. Kan kalau kalau pandangan saya itu saya apa kadang kurang kurang serk lah kalau kita harus menyalahkan orang. Oh ini karena dia sih saya hancur hatinya gitu misalkan. Untuk karena dia sih saya dipecat gitu kan. Itu saya coba apa ya? Coba untuk kalau bahasa sekarang kan anak sekarang kan kita harus ngeafirmasi dulu perasaan kita, kondisi kita. Terus setelah itu kita harus mikir tuh bagaimana caranya kita bisa bisa move on, bisa bisa comeback kalau bahasa game ya. Kita bisa comeback. Hmm. Benar, benar, benar. Ya gitu gitu. Benar. Gitu sih, Mas. Betul. Jadi ya sebetulnya kalau perspektif saya sih ya ibaratnya itu kan hal yang di luar kendali yang bisa kita kendalikan kan diri sendiri Ya ya gitu. benar-benar. Jadi ya udah biarkan dia menyakiti saya gitu. Yang penting saya bisa mengendalikan agar diri saya bisa menerima rasa sakit itu. Asik. Ya, asik keren Teman-teman. banget. Kalau ini Mas apa kalau di bahasa ini kuliah tuh kan ada yang apa? Ada yang konstanta sama ini variabel bebas tuh. Nah, kita Oh, otak-atik variabel bebasnya ya bukan otak variabel bebasnya bener. konstantanya. Betul. Nanti ada juga yang variabel moderasinya. Aduh, udah. Aduh, gitu-gitu lah masuknya. Ya kan jadi nyambung sama kuliah jadinya. Iya. Aduh. Nah, yang bisa diotak-atik ya variabel bebas ya. Kalau udah moderasi kan itu penghubungnya juga. Aduh, Iya panjang betul. lagi tuh. Itu mau bahas Banyak penelitian lagi gitu. makanya. Oke, menarik nih karena eh oh, ini ada pertanyaan dari Axel. Coba nih ya, mohon izin bertanya. Kalau meredakan rasa sakit akibat diputusin pacar gimana ya? Oke. Oke, keren Sebentar, banget ya. sebentar, sebentar. Sebelum Mas Fikri jawab nih sebentar nih ya. Iya gimana? Iya. Saya ini Mas saya juga sambil mikir ini soalnya. Ayo, Dijawab Fikir, dulu. oke. Kalau meredakan rasa, aku udah mau jadi podcast percintaan. Aduh, Nah, aduh. oke, ini kan ini soalnya nyambung nih mungkin sama buku yang Gimana gimana? udah ditulis sama Mas Fikri nih Hmm, tentang bagaimana ya merelakan masa lalu tersebut gitu ya. Nah, ini juga pertanyaannya mungkin jawabannya butuh lebih konkret nih, Mas Fikri. Gimana oke. meredakan rasa sakit tuh? Aduh, akibat Aduh. diputusin pacar. Gimana Mas Fikri? Mohon pencerahannya. Saya juga Oh bingung iya, nih kayaknya. aduh. Oke. Oke, kalau ya apa ya? Kalau ini pertama sih kita harus kalau di levelin ya, di Iya. level newbie, level pemula, yang saya juga masih 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 pemula sebenarnya kan. Itu pertama kali ya kita harus 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 apa ya? Harus bahasanya gimana?
harus mengerti, harus memahami ya itu emang sakit gitu loh. Nah, Mm-mm. jadi sakitnya tuh jangan jangan ditolak gitu kan. Oh ya ini sakit Hmm. emang ya emang sakit gitu kan. Memvalidasi Sakit terus perasaan dulu ya Mas ya. validasi perasaan, bahasanya Benar. validasi perasaan. Atau kalau kalau memang mau nangis ya nangis nggak apa-apa gitu kan. Kalau mau nangis ya apa nangis Tuh. apa nangis tuh ini nggak apa-apa gitu kan. Kan buat apa ya sering tuh di tengah-tengah kita tuh ada apa ya ungkapan jangan nangis yang cowok terutama sih masa cowok Waduh, cengeng gitu kan masa lagi-lagi benar. cengeng itu padahal ya tidak sepenuhnya benar gitu ya. Ya kalau kita rentet ke ini agama sedikit juga dulu Rasulullah juga sempat nangis gitu kan. Nah ketika ada orang-orang yang dicintainya tuh Mm. wafat gitu kan dan itu manusiawi gitu kan. Sangat Wong manusiawi. apa ya Allah Tuhan ngasih kita air mata tuh buat menangis gitu kan Mm. ngasih kita hati buat merasakan masa ditolak gitu kan itu tidak apa ya tidak benar juga gitu kan yang Oke. yang paling penting ya kalau sakit ya harus sakit loh itu emang sakit. Nah terus Betul. apa ya kita butuh 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 waktu lah untuk menikmati kesakitan itu gitu kan Wah, benar. Memvalidasi menikmati perasaan dulu. kesakitan Nomor satu tuh validasi Axel. perasaan dulu benar-benar. Nomor dua Mas Fikri, silakan. Nomor dua tuh berarti kita harus memikirkan langkahnya gitu kan. Kita harus memikirkan langkahnya. Nah, bagaimana caranya agar rasa sakit itu kalau kita visioner kan ya, rasa sakit Ya. itu hilang gitu kan. Oh. Atau kalau paling paling simpel bagaimana rasa sakit itu bisa berkurang gitu kan ya. Ya kan ya. Nah, Mm-mm. jadi gimana caranya langsung hilang atau rasa sakit itu bisa berkurang sedikit demi sedikit dan lama-lama bisa hilang gitu kan. Mm-mm. Nah, itu kan ada tulisannya tuh kalau meredakan rasa sakit akibat diputusin pacar gitu kan. Mm-mm. Nah, caranya gimana gitu kan. Nah, caranya itu ya balik lagi ke diri kita gitu kan. Apa kira-kira yang bisa membuat eh, perasaan apa ya sakit hati itu bisa mereda gitu kan. Dan setiap setiap orang tuh punya punya pelampiasan apa emosinya kan dengan cara yang ini berbeda-beda gitu Mm-mm. kan dengan cara yang berbeda-beda. Nah yang paling penting adalah ini bagaimana pelampiasan itu tidak sampai melukai dua hal. Kalau yang saya pernah pelajari ya ke Mm-mm. sama sama ini psikolog itu tuh dua paling tidak jangan sampai kita menyakiti di orang lain Mm. dan menyakiti diri kita. Nah, Wah. itu yang paling penting. Nah, jadi kalau misalkan lagi emosi, kesel gitu kan, ya setelah setelah apa namanya setelah apa kita pahami oh ini tuh sakit, ini tuh bener-bener ini menderita segala macam. Ya, terus step berikutnya tuh cari pelampiasan biasanya. Iya, Nah, itu iya lagi. eh, ada yang misalkan gigit bantal gitu kan, ada yang mukulin bantal, ada yang ngelempar barang. Pokoknya Bener, itu ada yang itu teriak atau nggak teriak. eh, Teriak tapi teriak ditutupin teriak. bantal gitu. Iya teriak juga bisa tuh betul. Ya. Teriak juga bisa. Itu. Nah itu memang harus dilakukan gitu kan. Tuh. Kalau misalkan kita belum sampai di tahap atau di level sabar gitu kan ya. Sabar kayak nerima, nahan gitu. Nah kalau belum sampai di level itu ya kita lakukan apapun yang penting jangan melukai atau merugikan orang lain dan jangan sampai melukai atau merugikan diri sendiri. Gitu. Betul. Kalau ngelempar barang kan paling ini barangnya rusak gitu kan. Paling Hmm. barangnya rusak kalau yang dilempar HP mahal paling ya nangis lagi habis itu gitu kan. Nanti nyesal, Itu menyesal biasanya habis itu. menyesal ya betul betul. Menyesal Cuman biasanya. itu jadi ini Mas, jadi pelajaran biasanya kan. Nah, Betul, betul. itu tahapan kedua. Nah, baru ketika masuk ke tahapan ketiga adalah nah bagaimana step berikutnya eh, kita harus apa ya? Harus mencari pelarian yang benar gitu kan. Kalau misalnya Mm-mm. tadi kan pelarian yang belum benar lah ya. Kalau ngelempar barang, teriak gitu kan masih kurang lah gitu kan. Nah, pelarian yang benar tuh kemana gitu kan. Nah, kalau misalkan apa namanya apa kita yang Muslim itu kan bisa kembali ke Quran gitu ya, Quran ke hadis atau ke ini kajian gitu kan. Nah, terus atau kalau ternyata itu masih belum bisa gitu kan ya, apa kita masih belum bisa ya nggak menutup kemungkinan kita bisa pergi ke tenaga-tenaga profesional bisa Mm-mm. ke apa ngobrol empat mata sama ustadz psikolog atau yang semisalnya kalau memang itu diperlukan kalau sakitnya tuh beneran sakit banget Sakit gitu kan banget.
Iya bener itu. Bener tuh Mas. Nah itu step-stepnya gitu. Kalau Bener, bener. kalau yang paling saya pahami ya sejauh ini gitu. Betul. Wah, semoga tercerahkan ya Mas Aksel. Silakan. Heeh. Karena yang tercerahkan bukan cuma Mas Aksel nih, saya juga nih. Aduh. Silakan aja. Nah, ini Mas Aksel ada pertanyaan lagi, tapi saya mau nanya dulu nih ke Mas Fikri. Tadi di Gimana fase gimana? melampiaskan gitu ya Mas ya. Menurut saya Hmm, cara orang kan beda-beda ya Mas ya hmm, hmm, melampiaskannya. Saya pribadi itu lebih suka melampiaskannya dalam bentuk tulisan. hmm, Saya biasanya saya tulis dalam bentuk puisi ataupun prosa gitu. hmm, eh yang bisa menggambarkan perasaan saya lah. Nah, hmm, hmm, kalau di Mas Fikri sendiri tuh Mas, hmm. apakah ketika Mas Fikri itu menulis buku yang tadi itu yang telah ditulis, itu Mas Fikri juga meluapkan emosi, melampiaskan emosi dari Mas Fikri atau memang Oh ya, Mas Fikri itu membuatnya sebagai konten saja yang oh awalnya ya di benar. sosial media itu. Gimana tuh Benar-benar. Mas? Kalau dari saya ya, itu kan Hmm, buku itu juga sebuah perjalanan gitu kan, ya, sebuah perjalanan saya. Nah itu betul. saya tulis memang di apa ya, di di awal tuh di fase pertama tadi gitu kan, kayak kayak Mas David tadi kan nulis puisi atau prosa Hmm. gitu kan. Nah itu saya juga di awal-awal gitu tuh, wah ini Ya, saya tulis aja lah gitu kan, iya. tulis jadiin konten gitu kan. Nah gitu terus seiring berjalannya waktu kan ya itu tadi ada penyesalan kayak apa masa hanya 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 untuk sekedar meluapkan emosi gitu kan. Hmm. Nah, itu saya coba apa rapikan lagi, susun ulang bahasanya, terus saya Hmm. buat konten yang lebih banyak lagi dengan apa? Dengan ini harapan dengan sampai ada orang yang sakitnya tuh ya sama kayak saya gitu kan. Nah, atau kalaupun dia dia merasakan sakit, dia bisa lebih cepat sembuh Hmm. atau bisa rasa sakitnya tidak terlalu besar lah gitu. Atau dia jangan sampai ke arah yang apa negatif Hmm. pelampiasannya gitu. Nah, itu Mas. Gitu. Oke. Nah, berarti Eh, Mas Fikri itu nulisnya itu gayanya gimana tuh, Mas? Seperti puisi kah, prosa kah, atau gaya bercerita atau ya, gimana, Mas? kalau saya nulisnya ini sebagai apa dalam bentuk puisi Hmm? dan itu tuh kan ini ya per masing-masing bab tuh ya apa satu puisi apa satu puisi gitu kan. Hmm? Nah, itu apa seringkali saya pakai sudut pandang orang pertama atau Hmm. apa seringkali pakai sudut pandang orang ketiga gitu kan. Itu Betul. apa namanya untuk apa ya untuk mengajak saya dan juga pembaca tuh juga juga apa berpikir bahwa oh ini tuh tulisannya tuh selain untuk saya juga bisa untuk orang lain gitu kan. Nah, Selain itu yang untuk susah tuh, Mas. menasihati diri saya juga Hmm. bisa menasihati orang lain gitu. Nah, itu yang susah tuh, Mas. Gimana itu? Karena gini, Mas, saya tuh jujur lebih terbiasa menulis puisi dan prosa ya dibanding saya harus Ah, menulis masalah-masalah yang serius gitu. ah, Nah, saya itu ngerasa em, kalau saya menulis puisi itu terlalu sentimental. Jadi hmm, hmm, puisinya itu terlalu dekat dengan saya dan tidak bisa diserap oleh orang lain. hmm, hmm, Nah, abis itu saya pernah nonton podcastnya almarhum Bapak Sapardi, salah satu ah, penulis sajak terkenal di Indonesia. Beliau itu pernah ngomong, makanya ketika lagi merasakan emosi, emosi apapun itu, sedih, marah, atau apapun itu, dan ingin menulis puisi, katanya itu tidak boleh langsung. Jadi harus ada jeda sampai kitanya itu tenang dulu. Karena jadinya apa? Kita dan objek puisinya itu terlalu dekat. Dan itu yang hmm, membuat karyanya jadinya terlalu sentimental, hmm, sentimental hmm, dan tidak bisa diterima dan dirasakan oleh pembaca gitu. hmm, Jadi yang bisa ngerasain tulisan itu cuma kita aja sebagai penulisnya karena tulisannya terlalu dekat dan terlalu sentimental dengan penulisnya. Nah, masalah itu tuh yang saya rasakan gitu. hmm, Ketika saya menulis puisi ataupun prosa, saya tuh ngerasa ini terlalu dekat dengan tulisan ini tuh terlalu dekat dengan saya gitu, terlalu eh, sentimental gitu. Dan hmm, saya tidak menaruh jeda untuk saya menulis puisi dulu. Jadi biasanya saya lagi sedih, saya langsung tulis. Saya lagi marah, saya langsung tulis gitu. Nah, itu kira-kira gimana nih?
tips atau saran dari Mas Fikri sendiri untuk menganulir itu tuh Mas. Jadi biar misalnya puisi saya tuh bisa lebih diterima lah sebagai pembaca. Hmm, ya itu berarti saya coba apa tanya balik ya. Setelah Mas David tadi nulis kan Mm-mm, udah selesai. Terus mm-mm, ketika sudah tenang itu di apa ya disusun ulang lagi bahasanya di di edit ya disuasunting lagi mm-mm, atau misalkan ya udah langsung di, di diserahkan ke khalayak gitu atau mm-mm. ini gimana biasanya. Nah, saya lebih sering kalau saya tuh menulis puisi ataupun yang singkat-singkat itu biasanya di Twitter. Di Twitter. Heeh. Jadi Twitter saya tuh bener-bener full isinya Hmm. puisi ataupun prosa saya gitu. Ada Nah, ini nggak itu ada ada feedback nggak dari dari ini audiensnya yang nah di sejauh ini Twitter. nggak ada sama sekali, Mas. Oh gitu. Heeh. Nah, saya rasa salah satu Nah, masalahnya gara-gara itu. Gara-gara saya gitu. itu em, tidak bisa mengambil perspektif sebagai pembaca. Tapi saya apa? Hmm, Saya menulis itu benar-benar didasari perasaan saya. Dan biarkan kan hmm, kalau di Twitter itu, kalau Twitter yang premium bisa disunting lagi ya. Cuma karena saya hmm, Twitter yang nggak premium, jadi hmm. upload langsung aja udah, langsung saya Udah lupakan aja. gitu. Karena saya pun nggak niat buat eh, buat apa ya, buat terlalu banyak dibaca. Tapi saya pengennya itu Hmm. emang saya ingin menulis aja karena beda-beda tempatnya nih di Twitter tempatnya puisi dan Ah, prosa saya, tapi di Medium itu tempat saya membahas hal yang lebih serius lah iya. gitu. Nah, jadi makanya saya tuh nggak pernah dapat feedback dari tulisan-tulisan saya di Twitter karena ya itu tadi saya ngerasa ya ini tulisannya hanya untuk saya, tidak bisa dirasakan orang lain. Berbeda dengan yang tadi Mas Fikri bilang, ya tulisannya bukan hanya menasihati Mas Fikri tapi juga menasihati pembaca. Nah, itu tuh Mas Hmm. menurut saya yang sulit. Hmm. Oh tuh pernah pernah di ini komen Pernah lah komen, katanya. iya Mbak Nia doang. Siapa lagi di Iya. situ nggak ada. Enggak berarti sudah ini validasi apa ya saling memvalidasi berarti Mas David sama Mbak Nia. Itu tuh Mas, itu gimana tuh Mas? Jujur saya Iya masih benar. belum belum terlalu bisa menemukan formulanya tuh Mas. Oh berbolanya iya. Mm-mm. Iya benar. Kalau saya sih ini ya Mas ya. Gimana ya? Kalau saya tuh dulu apa ya? Kan cara agar si apa ya? Si tulisan itu bisa masuk ke semua 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 kalangan ya. Itu kan ya selain apa kita juga punya cerita. Nah, kita juga harus kan ya ini gimana ya, Kak? Cuman kalau dari Mas Devi sendiri ingin tulisan itu bermanfaat buat orang lain gitu ya. Ingin manfaat terus Ingin, apa mereka sejujurnya bisa ingin. gitu Mm. ingin. Saya ingin puisinya Ah, juga, puisi dan prosa yang saya tulis juga diterima lah oleh, atau setidaknya ada yang baca dan mention juga gitu. gitu ya ya ya. Heeh. Itu ini sih Mas, apa ya? Kalau memang arahnya ke sana ya Mm. sudah apa bukan lagi ini pelampiasan untuk diri Mas ini David sendiri. Nah, barangkali Mas David tuh juga butuh input ya, butuh input dari banyak pihak, dari banyak Hmm. orang, dari banyak buku dan apa tadi sudah cukup bagus tuh dapat dapat input dari Pak ini Sapardi tadi ya, Hmm. salah satu penulis puisi yang juga kenal. Nah, Hmm. akan tapi kan yang beliau sampaikan itu kan masalah ini teknis ya agar tidak Hmm. ini apa sentimental dan yang sebagainya. Nah, seringkali kita tuh punya teknik kepenulisan yang bagus, terus punya teknik apa namanya sounding yang bagus. Nah, cuman apa ya seringkali yang bikin itu nggak nyatu sama audiens kan karena masalahnya ini beda gitu kan ya, Mas ya tadi ya. Ah Nah, iya berarti bisa benar. yang yang perlu kita perbanyak tuh bukan keterampilan teknis tapi masalah masalah orang ya nggak sih masalah orang. Nah jadi kita harus mau menerima banyak curhatan Benar. dari banyak teman. Nah ini kan apa barangkali Mbak Nia Mbak Dian ada masalah Mas Mas apa David dengerin nanti bisa ini jadi konten tuh gitu kan, bisa jadi konten ntar Mbak Nia ketika ini komen lebih semangat lagi gitu kan karena relate gitu kan karena apa ya masuk dengan ini audiens gitu kan. Nah kalau kalau saya itu dulu juga ini gitu Mas. Apa jadi kalau ada teman-teman apa namanya ada ada teman-teman saya gitu kalau lagi ada ini masalah ya saya dengerin gitu kan, oh dia ada masalah percintaan gini, oh ternyata masalahnya di sini nih gitu kan. Hmm. Nah kan ntar
bisa saya sesuaikan gitu kan. Terus ada orang kedua, ketiga itu banyak yang curhat ke saya tahu oh masalah dia gini, oh berarti masalah dia yang apa ya kan dia dia tuh konsul ke kita gratis. Nah kita dapat masalah dia gratis, kita juga bisa share ke Jadiin orang-orang inspirasi. dengan gratis iya gitu. Iya, betul loh. Betul. Gitu tuh. Karena banyak banyak juga sih sebenarnya kalau saya pikirin ya ide cerita saya ya karena saya terlalu larut dari cerita teman saya gitu. Ide Nah, puisi saya gitu. Gitu sih Mas. Jadi apa ya saya pada akhirnya kayaknya saya ini tidak bakat nulis puisi dah karena puisinya hanya untuk saya gitu yang saya rasakan gitu. Dan kalau teman hmm, saya baca pun kayak ya eh yang nggak bisa sengefil ketika baca puisi Sapardi itu makanya puisi Pak Sapardi makanya saya bingung saya masih bingung terkait formula nulis puisi ini ataupun prosa ya pada akhirnya saya menjajah dunia lain juga dunia gitu. cerpen saya juga menulis Hmm, cerpen di medium saya hmm. gitu nah ini karena kita dari tadi ngomongin soal cerita dan curhat gitu ya Mas ya. Ini nyambung pertanyaannya sama Mas Axel lagi nih. Gimana, gimana? Bagaimana tanggapan Mas Fikri dengan term laki-laki tidak bercerita? Oke. Laki-laki tidak bercerita Mas. Tapi tiba-tiba ngopi Laki-laki aja di depan tidak Indomaret tidak Point tuh Mas bercerita ya. sambil minum Golda. Menarik, menarik, menarik. Nah, ini apa ya? Ini bisa bisa kita apa resapi ya? Eh Mas siapa tadi? Mas Axel. Axel, Axel. Ya, kalau dari Mas Axel, Mas, ketika Mas ini bener ya, Mas berarti ya? Ya kan? Ya, Mas Oke. betul. Ketika Mas Axel bertanya seperti ini kan, dia Mas juga nih. Berarti dia dia Mas Axel seorang laki-laki sedang bercerita atau sedang bertanya tentang bagaimana laki-laki yang tidak bercerita. Nah, secara nggak langsung dari Mas Axel ini sudah ini ya Sudah bercerita. sudah bercerita ya benar kan sudah bercerita kalau kenapa sih ada laki-laki yang tidak ini bercerita gitu Eh, kan. Padahal dia sedang cerita ya nggak. eh, Dan Mas David tadi kan juga cerita benar nggak Betul. lagi apa cerita tentang puisinya saya cerita tentang bukunya gitu ya. Nah barangkali apa ya sebenarnya kalau menurut saya laki-laki itu bercerita gitu kan. Nah jadi term laki-laki tidak bercerita tuh harus dilihat dari sudut pandang yang jauh lebih luas gitu kan. Toh juga pada kenyataannya setiap laki-laki itu bercerita. Kalau kita lihat konten gitu ya, entah di IG atau di Facebook atau di Twitter tadi kan, itu kan apa ya mereka apa sedang bercerita gitu kan. Nah mereka tuh apa sedang menceritakan masalahnya entah tersirat maupun tersurat ya nggak sih. Ada yang dalam bentuk Waduh. puisi, Waduh. ada yang dalam bentuk story WA Waduh. tuh kan apa seringkali Oh iya kalau ada benar. orang-orang ini komplek atau orang-orang kampung oh, kesel banget sama Pak RT misalkan atau apa nah itu kan mereka tuh apa ya sebenarnya bercerita gitu kan hanya saja gitu kan ya seringkali gaya komunikasi dari para laki-laki ini tuh berbeda ke apa ya antara satu pihak dengan pihak yang lain gitu kan. Wow. Kalau saya bicara ke istri, saya bicara sama rekan kerja, saya bicara sama atasan saya, sama staf saya, atau sama rekan bisnis saya, itu kan pasti bakal beda ya. Nah, Mas David juga sama barangkali ke orang tua atau mungkin ke saudara, sepupu. Nah, seringkali apa namanya fenomena laki-laki tidak bercerita ini tuh sebenarnya hanya apa ya? Apa hanya masalah cara ini aja sih cara cara berkomunikasi mereka yang seringkali itu antara ke satu orang dengan orang yang lain tuh beda gitu kan. Nah, Betul. inilah yang membuat apa apa muncul sebuah fenomena atau sebuah tren di mana laki-laki tidak bercerita. Lah, Mm. ketika dia duduk di depan bangku apa Indomaret Aku sambil Indomaret. minum Golda aja kan dia lagi cerita tuh ya nggak? Dia lagi cerita tuh bener nggak sih? Aduh. Saya kadang bingung loh. Ya. Saya bingung kadang. Gitu paling. Nah, Nah, atau barangkali yang ah, apa namanya, yang dia nggak ceritakan itu adalah sebuah masalah yang pelik di kepalanya dan dia bingung ini mau diceritain ke siapa. Kalau dia apa cerita ke teman-teman kerja ya paling hanya cerita tentang sedikit keluarganya yang ada di rumah. Atau ketika dia cerita sama istrinya sama anaknya ya tentang kehidupan pekerjaannya yang barangkali itu tidak semuanya gitu kan. Nah, barangkali bukan
termnya tuh bukan laki-laki tidak bercerita, hanya laki-laki kesulitan bercerita gitu kali ya. Laki-laki Hmm. kesulitan bercerita. Nah, Nah, seringkali ceritanya itu yang multi tafsir atau salah tafsir gitu. tuh. Nah, ini coba saya elaborasi sedikit nih, Mas. Jadi, Gimana gimana? jadi saya tuh pernah baca, Mas, ada penelitian itu Hmm. bilang lelaki itu berbicara sehari 8.000 kata, sementara Ah, perempuan itu sehari bisa 20.000 sampai 22.000 kata. ya. Heeh. Dalam sehari tuh. Hmm. Perbedaannya dan perbandingannya 2 kali lipat lebih gitu. Hmm. Nah, mungkin memang ada indikasi genetik juga tuh, Mas. Hmm. Bahwa memang ya perempuan lebih suka dan lebih banyak bercerita, laki-laki tidak sebanyak perempuan gitu. Makanya kenapa disebutnya laki-laki tidak bercerita gitu. Padahal ya betul bercerita, tapi ya mungkin butuh Butuh laki waktu, itu lebih butuh memikirkan, ruang gitu. eh, lebih memikirkan mungkin bagaimana nanti orang yang akan mendengarnya, terus Hmm. apakah ceritanya akan didengar gitu. Maksudnya, eh, dan ya kan biasanya kalau sesama lelaki kadang curhat nih Mas. Saya A B C D nih. Oh, semangat ya gitu. Tapi kan kalau sesama perempuan tuh kadang, oh Hmm. iya, aduh, paham banget sih perasaannya gitu. Jadi kayak Iya. heeh, males juga jadinya Emang tuh tuh kita. cowok Ya brengsek udahlah. gitu ya. Emang tuh laki-laki kurang ajar gitu ya kan. Iya iya bener bener bener. Iya. Nah itu mungkin yang pada akhirnya menimbulkan fenomena itu tuh laki-laki tidak bercerita kalau sedikit dikaitkan dengan teorinya gitu, dengan teori yang sudah dibuktikan dari penelitian tersebut gitu. Tapi kalau yang lain punya pertanyaan atau ingin menanggapi lebih jauh lagi, ini menarik untuk dibahas. Silakan, karena kita masih punya waktu, tenang aja. Heeh. Iya di Boyolali jam berapa Mas buka puasa Mas? Jam berapa ya? 6 6 kurang. 6 17 kurang ya? dua kayaknya. Oh, Jam oke. lagi. Ha. Baik, ya kita sampai jam 5.15 lah. Pukul 15. Amin. Aman aman aman. Pulih. Jadi amin. Aduh, Masih lucu masih gini. masih belum move on kayaknya. Ini Pilpres. Oke. Nah ini Aduh, aduh. Mas Axel puas nggak dengan jawaban ini atau butuh tanggapan lagi? Gila, gimana gimana? Atau yang punya pertanyaan untuk Mas Fikri silakan aja. Ya, aku mau nanya dong. Boleh, Mbak Oh iya, Nia. gimana Silakan gimana? nih. Gimana? Itu kan aku ingat kami pas dengar tuh katanya kalau cowok di tongkrongan tuh obrolannya random gitu. Tiba-tiba nyanyi Indonesia Raya lah, tiba-tiba ngomongin Megalodon itu beneran ada apa gimana lah. Nah itu beneran apa gimana tuh? Soalnya kalau kami sebagai cewek ya udah biasa seperti itu. Habis ngomongin apa misalnya tuh nanti tiba-tiba nyambung ngomongin skincare, terus nanti ngomongin politik, ngomongin tadi ini, terus ngomongin apa lah. Ya, itu bisa kali. Kalau cowok apakah seperti itu juga gitu. Soalnya kalau aslinya juga, kayaknya kalau cowok kalau di tongkrongan tuh kayak dan berisik gitu loh. Gimana tuh. Hmm. Gimana Kalau nih? di ini cowok gimana tadi, Mbak? Apa? Kalau Kalau di kalau cowok tuh cowok obrolannya apa tadi? Kalau cowok Gimana? tuh Saya di kurang. tongkrongan ibaratnya obrolannya lebih sering itulah bahas politik, bahas konspirasi. Oh, gitu. Tapi ya kayak seru aja gitu loh. Kayak eksplorasi masuk ya. Iya, jadi obrolannya tuh kalau di tongkrongan kan biasanya kayak gini ya. Apalah dari mana. Kalau sama tuh, aku ketika ngobrol sama teman teman cowok sih ada aja bahan omongan gitu. Malah biasanya paling paling bully biasanya. Nah itu apakah itu akan mematahkan term bahwasanya laki-laki tidak bercerita gitu. Hmm. Ya, Mas. Oke. Ini gimana sih kurang nangkap sih Gini, tadi oh, saya karena saya bisa berisik. menyimpulkan gitu. Gimana? Jadi Gimana gimana gimana? jadi sebetulnya nih ya Mas ya, kalau sesama lelaki Nah, kan kadang eh, hmm, nongkrong nih Mas. Itu kan sebetulnya hmm, banyak banget gitu yang kita bicarain. Dan itu ngalor hmm. ngidul banget. Kadang bahas bola, bahas politik, Oh iya tiba-tiba benar. nyerempet konspirasi, tiba-tiba nyerempet agama Ah, nih kalau udah mulai jam 12 malam nih. benar Nah, benar. Terus terus. kadang kalau udah mau pulang malah ngobrolnya malah makin panjang tuh. Tiba-tiba udah Benar ngerempet-rempet benar. kemana lagi. Nah, sebetulnya apakah justru label eh, laki-laki tidak bercerita ini
ya ya tidak juga gitu, tidak benar gitu. Atau mungkin laki-laki tidak bercerita ini dalam konteks yang berbeda nggak sih? Saya mikirnya laki-laki tidak bercerita itu biasanya kalau menyangkut masalah perasaan, terus terkait masalah kehidupannya biasanya. Tapi justru kalau bahasan-bahasan kayak gitu memang jadi makanan lelaki-laki. Gimana tuh, Mas? Oh ya gitu ya. Hmm. Itu ini sih ya. Kalau ya itu balik lagi itu apa anekdotal kan. Apa jadi ya di apa ya itu juga tidak bisa kita 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 simpulkan secara umum sih gitu kan. Oh. Nah, cuman eh, apa ya kalau saya sih apa barangkali term laki-laki tidak bercerita ini tuh apa ya eh, lebih ke sebuah burning question atau critical question tadi yang jadi apa memicu banyak 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 argumen jadinya kan ini Hmm. yang bikin statement ini juga bagus nih gitu kan bikin orang jadi ada yang pro ada yang kontra Iya lagi. ada yang apa pendapat ketiga ada yang apa opini penengah gitu kan ya nggak sih. Gitu nah Heeh. terus kalau misalkan itu tadi ya apa mungkinkah mematahkan statement bahwa laki-laki tidak bercerita ya apa ya kita kalau ada udah ini Ivan bisa ditelaah mungkin ini dari segi bahasanya ini akan seperti apa gitu kan ya. Nah, Ini panjang masalah bahasanya. masalah tidak bercerita ini tuh sama sekali nggak bercerita atau balik lagi ke yang Mas David ini bilang tadi bercerita tapi apa relatif lebih sedikit gitu kan Ya, dibanding dengan relatif lebih perempuan sedikit. gitu ya Mas. Ya. Bener Benar. bener kan tadi nah iya Benar. nah, iya itu kayak gitu gitu kan. Nah Benar. karena apa sebagaimana yang saya ini bilang tadi yang namanya seorang laki-laki itu tahu oh saat dia ketemu siapa ntar dia ini bicaranya apa saat dia ketemu si A bilang apa B apa C apa kan dan perempuan juga juga sama sebenarnya ya kalau ketemu temennya si A ntar pas dia lagi apa bahas si C misalkan pas dia sama si C dia bahas si A gitu nah itu kan memang apa ya memang apa tabiat kita selaku ini manusia gitu kan akan apa ya akan ini bicara ke orang yang dia punya ini kedekatan bahasan Hmm. atau topik gitu kan kalau bahasannya udah beda ya dia akan akan menghindar atau bahas yang seperlunya aja gitu kan. Kalau Hmm. di bahasa ini agama kan ada istilah sepupu apa se sepadan kan kalau kalau nyari pasangan gitu kan. Hmm. Kalau kita apa nyari teman kan juga yang yang sepadan gitu kan. Entah dari sisi bahasa, sisi agama, sisi ras gitu kan, sisi budaya. Nah, seringkali hal-hal seperti itu yang apa ya, yang juga menyebabkan apakah laki-laki itu bercerita atau tidak gitu kan. Kalau dia tidak bercerita, dia tidak bercerita ke siapa sih gitu kan. Kalau dia bercerita ke siapa gitu kan. Betul, 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 betul. Nah, kalau menurut saya juga sebetulnya eh ya emang bener ya, ini anekdotal banget gitu. Dan sepertinya lebih banyak dipopulerkan itu dari sisi perempuan gitu. Karena aslinya laki-laki sebetulnya banyak bercerita, tapi memang laki-laki tuh banyak bercerita ya kepada sesama laki-laki gitu. Jadi jarang gitu Benar. tahu. Jarang mungkin jadinya tuh terdengarnya seperti jarang perempuan mendengar laki-laki bercerita ke perempuan. Padahal kalau sesama lelaki mah ya banyak juga gitu. Banyak juga Bercerita ya juga benar. gitu. Nah, iya makanya. Heeh. Nah, ini tanggapan dari Mbak Dia nih. Heeh. Perempuan bisa curhat sama orang yang baru ketemu, yaitu mungkin terkait kebutuhan bicara perempuan dan sesama perempuan. Satisfying. Nah, Ini nah kalau itu ada mengingat. eh, eh, nah kan itu ada penekanan ini siapanya kan. Heeh. Kebutuhan bicara perempuan dan sesama perempuan gitu kan. Betul. Ya kan berarti kan kalau perempuan cerita sama perempuan itu Hmm. udah mantep tuh biasanya yang gitu. Belum Hmm. kalau sama-sama cocok, itu lebih mantep lagi Udah kemana-mana tuh. bahasannya iya gitu. Udah Ya kemana-mana. dan sama kayak cowok sebenarnya kan kalau cowok ketemu temen yang sama-sama klop gitu kan, sama-sama suka suka One Piece, ngomongin One Piece terus gitu ya. Gitu. Kalau dia suka ke masjid, pasti baca tentang masjid Ya, terus gitu. benar-benar. Bener. Benar sih, Mas. Tapi maksudnya kalau misalnya itu bahasannya lebih general kali ya, Mas ya. Kalau laki, Hmm, hmm, kalau hmm. perempuan kan biasanya lebih terkait perasaannya gitu ya. Hmm, hmm. Kalau laki tuh kadang lebih general aja pembahasannya lebih lebih ngawur gitu, lebih ngalur Hmm. ngidul lah ibaratnya. Gitu ya, Dan Mas ya. lebih ini nggak sih Mas? Lebih lebih apa? Banyak
ketawa atau ngetawain temen nggak sih? Kalau kalau perempuan kan kayak, oh iya ini kasihan banget kamu pasti itu emang kurang ajar tuh yang Iya, itu ya gitu kan. iya. Bedanya di situ Aduh, bedanya mungkin. aduh ini ini jadi jauh banget nih Jadi ya topik kita nih ya. jadi jauh banget. Itu tadi Mas kan salah satu obrolannya ini laki-laki jadi ngalor ngidul ya. Jadi, tapi nih Mas, kalau misalnya kita bisa kaitkan lagi lah, kita kaitkan lagi Gantian dengan lagi. kepenulisan nih Mas. Gimana Kebetulan gimana? kan juga banyak laki-laki yang gaya menulisnya itu juga bercerita. Kayak Uda Ivan sendiri contoh Hmm. yang paling dekat gitu kan. Hmm. Beliau kan menulis setiap hari dan bercerita setiap hari gitu. Tentang Hmm. kegiatannya mengisi seminar, kegiatannya Hmm. mengisi kelas gitu, menjadi Hmm. pengajar profesional bahasa Indonesia gitu. Hmm. Eh, nah, itu kan secara tidak langsung sebetulnya juga bercerita kan, Mas? Iya benar. Juga bercerita tapi dalam bentuk tulisan tersebut gitu. Ya. Nah, mungkin ya laki-laki pada akhirnya seperti itu daripada dia lebih banyak bicara seperti penelitian yang tadi sudah saya bilang gitu. Nah, Jadinya menumpahkannya di nah, sifat yang lain gitu, dalam bentuk yang lain atau seperti saya yang berceritanya di puisi, hmm. menjadikannya sebait majas gitu ya, sebait metafora yang penuh hiperbola gitu. Atau seperti Mas Fikri yang pada akhirnya menjadikan itu sebuah refleksi untuk hidup Mas Fikri dan juga untuk hidup orang lain gitu. Jadi ya pada akhirnya semuanya akan bercerita dengan bentuk dan gaya yang berbeda-beda. Betul atau betul Mas Nah, Fikri? iya betul betul. Itu juga dibilang tuh sama Mbak Dian. Laki-laki butuh medium yang pas dan momen yang tepat gitu kali ya. Benar tuh. Betul, betul, betul. Iya. Oh, ini menarik banget nih. Dan sekali lagi silakan yang masih ingin bertanya untuk Mas Fikri, karena kita masih punya waktu. Kita masih punya waktu 15 menit lagi untuk ngobrol sama Mas Fikri. Gitu. Nah, berarti udah ada rencana mau bikin project buku lagi belum, Mas? Gimana nih? Apa tuh? Oh ditembak. Wah, Innalillahi meninggal tuh. Bukan lain, lain. Lain, Jadi kemana-mana tadi Mas. Jadi dia jadi jadi ngalor keluar. ngidul. Ini Oh. cowok jadi ngalor ngidul. Itu dianggap seperti Oh, adik ini kedua. nggak mau dari Jadi ke sini ya? dari bentuknya. Ya ampun. Ini bener nih jadi siniar, jadi gelar wicara masalah cinta ini. Ya ini udah bener ditulis aja kalau 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 ini malah oh kalau kalau open mic lebih seru kayaknya nih Iya, Mas Axel lebih panjang nih, lebih panjang. lebih panjang. Iya, ini nggak mau nerima dengan alasan sudah dianggap seperti adik kandungnya Aduh, sendiri. aduh. Berarti yang cowok lebih muda berarti gitu ya? Heeh. Temen gue sama sahabat ceweknya kan. Nah, Begini nggak mau. berarti si cowok lebih muda apa enggak? Terus yang nolak yang cowok berarti gitu ya? Iya, Biar dia nggak tersinggung. Soalnya sudah dianggap berarti seperti yang adik kandung nembak perempuan sendiri. nih. Iya itu apa tulisannya gitu sih mas. Temanku Heeh. ditembak sama sahabat ceweknya gitu. Gimana ya cara nolak beda? Wah, ini Klik, oh ini berarti kisahnya Mas Aksel sendiri apa gimana mas berarti mas? saya tuh nih ya, ini nih ya, kadang tuh kalau orang ngomong nih, teman saya tuh kemarin begini-begini, itu Iya padahal mah lagi nyeritain diri dirinya. sendiri, Iya. lagi sendiri Iya. sendiri. Maksa Laki-laki bercerita berarti. Mas Aksel mending Laki-laki. jujur aja. Gak apa-apa, kita tidak menghakimi di sini kok. Laki-laki bercerita ini gitu. Iya. Nah, makanya kan biasanya tuh Mas terkenal banget istilah friendzone gitu ya Mas. Iya benar. Ini udah bukan friendzone nih, berarti ini brother zone nih. Bagaimana nih? Brother. Nah, boleh Aduh, silakan benar. Mas Fikri ditanggapi. Oh iya Silakan siap Mas. siap. Gimana ya? Aduh, bentar, saya macin dulu. Ya jadi gimana ya? Ya ini balik lagi ya. Ini kan eh,
apa ya kasusnya akan sangat berbeda di masing-masing orang ya. Betul. Dalam posisi saya nggak tahu kepribadian temennya Mas Axel yang Betul. laki-laki gimana, yang perempuan gimana ya kan. Nah, jadi pemilihan bahasanya juga juga gimana ya, juga bingung kalau 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 apa saya pribadi gitu kan. Nah, cuman yang mungkin bisa apa namanya? Bisa saya jawab tuh ya kalau posisinya Mas Axel ditanya nih sama temennya berarti ya sama Iya. temennya yang cowok atau barangkali ini Mas Axel sendiri tapi enggak kayaknya. Nah, berarti dari Mas Axel apa ya? Dari Mas Axel kalau kita ambil kasus pertama misalkan ya, dari sahabatnya Mas Mas Axel yang cowok nanya gitu kan. Nah, berarti kalau Mas Axel diminta jawaban gimana cara menjawab biar yang perempuan gak tersinggung, ya, kan berarti Mas Axel harus tahu dulu sahabatnya Mas Axel yang cowok ini kepribadiannya seperti apa dan yang perempuan ini kepribadiannya seperti apa. Nah, agar nanti jawaban yang diberikan itu akan sesuai gitu kan. Kalau misalkan sahabatnya Mas Axel yang cowok ini apa kepribadiannya lucu, humoris, cengengesan gitu kan. Terus dari Mas Axel ngasih jawaban yang serius, yang kaku, terus nanti yang sono juga yang perempuannya tersinggung apa ya karena ngerasa "Ah, ini bukan 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 orisinil apa jawabanmu nih. Ini pasti kamu nanya sama temanmu kan atau gimana kan bakal puyeng lagi gitu kan. Oh nih, kata temanku dia sudah bersahabatan sejak SD. Orang tuanya saling kenal lagi. Gimana nih, dari kemarin saya jadi teman curhatnya juga bingung. Mau diapain anaknya. Tuh, Mas Aduh, Aksel, ini Mas Aksel menegaskan lagi kata temanku. Ini semakin kata temanku. mengindikasikan bahwa ini cerita Mas Aksel loh. Oh gitu ceritanya. Kata temanku udah, Iya, kayak ini semakin 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 jelas buktinya justru semakin Mas. jelas tuh ya. Heeh. Waduh. Aduh, aduh. Nah, Ya saya juga kayak, punya tanggapan sih Mas. Tapi silakan Mas Fikri oh kalau iya mau gimana. Kata menambahkan. temanku dia sudah bersahabatan sejak SD. Orang tuanya saling kenal lagi. Gimana nih? Dari kemarin saya jadi teman curhatnya juga bingung. Sambil ngechat katanya. Gak pernah kumpul KBM begini nih, gak pernah, gak pernah. Enggak. Aduh, aduh. Nah ini harusnya dari Mas Axel nih cerita ke Mas David. Ntar dibuat tulisan tuh di Twitter ya nggak Mas? Ada masalah baru soalnya. Oke, Sakit ini, terus ya, sakit ini. kita itu. Paham ini. Oke, kalau saya ya, kalau kalau saya kalau kasusnya sudah seperti ini, orang tuanya saling kenal, terus apa jadi teman curhatnya juga bingung mau diapain anaknya gitu kan. Nah, justru itu karena sudah saling kenal dari SD orang tuanya sudah kenal harusnya tahu cara menjawabnya gimana. Kalau dia benar-benar kenal deket loh ya sesuai dengan apa yang apa jenengan tulis di sini. Nah, sudah saling kenal itu harusnya sudah tahu cara cara menjawabnya itu seperti apa. Betul. Kalau saya dulu ya, saya dulu juga 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 pernah mengalami kasus yang sama. Ini Hmm. saya akan cerita terus terang nih. Jadi saya Hmm. ada yang bilang kayak gitu, ya saya jawab apa adanya gitu kan. Kalau saya nggak bisa gitu kan, saya tidak tertarik dan terima kasih sudah menyampaikan. Maaf, kita belum bisa ke arah yang berikutnya gitu. Betul. Gitu ya apa ya saya sampaikan terus terang dan yang paling penting jangan lupa kita apresiasi kita ucapkan apa terima kasih karena sudah mengutarakan gitu kan dan kita ucapkan maaf belum bisa menseriusinya gitu lah belum bisa menseriusinya gitu kalau kalau ini saya sih ya nah cuman balik lagi itu apa kriteria atau kepribadian dari temennya Mas Aksel ini gimana yang laki-laki sama yang perempuan cara jawabnya sih apa seperti jawaban ini saya tadi lah kan kan situ yang sudah sahabatan lama nih orang tuanya juga sudah saling kenal nah kan apa berarti dari apa jenengan sudah tahu gitu kan cara menjawab yang baik seperti apa yang kira-kira tidak menyinggung seperti apa gitu kan ya
yang sama-sama enak itu gimana gitu kan, harusnya bisa lah gitu kan. Nah, kalau kalau temennya panjenengan bisa selesaikan masalah ini dengan dengan skema yang mulus tadi, oh itu insya Allah next percintaan ini berikutnya akan lebih mulus lah. Kalau dia mau nembak atau dia mau nolak lagi gitu ya. Hmm. Kalau saya gitu ya, kalau kalau jawaban saya. Mungkin Mas ini David ada sudut pandang yang berbeda. Oke, begini Mas Axel. Ini menarik lah. Saya juga saya juga beberapa kali merasakan gitu ya sebagai dari sudut pandang laki-laki gitu. Nah, saya akan jawabnya secara general ya. Tadi kan kalau Mas Fikri itu spesifik banget ya. Tergantung sifatnya juga sih sebetulnya. Tapi saya jawab lebih umum nih. Kayaknya ada satu cara yang bisa diterapkan ke semua orang gitu. Meskipun pada akhirnya punya caranya sendiri-sendiri ya. Tapi ini ini saya belajar dari Mbak Nia, dari tulisannya Mbak Nia, yang belajar Betul itu. judulnya itu judul tulisan Mbak Nia di Medium, belajar dari hati ke hati. Ya Mbak Nia ya kalau nggak salah ya. Nah, itu rumus itu jadi pegangan saya untuk eh, segala persoalan saya. Jadi kalau ada orang yang curhat ke saya, kalau ada orang cerita masalahnya ke saya, kalau saya pun lagi dapat masalah, saya selalu eh, mengulang rumus ini. Rumusnya itu VES, tuh, validasi, empati, solusi. PES loh teman. PES. VES. PES. Ya, VES bukan V ya. Ya, V. Nah, ini ini berguna banget untuk segala kasus, untuk apapun itu, pakai VES ini itu sebagai seorang yang bercerita pun ketika divalidasi dulu perasaannya, habis itu diberikan empati dulu, baru pada akhirnya pelan-pelan dikasih solusi, itu bener-bener ngebantu banget gitu. Dan ini, nah itu langsung dikirim tuh, belajar tentang hati dari hati. Tuh, wah Keren itu keren keren. tulisan bagus banget, itu bagus banget. Silakan dibaca. Nah itu dari situ saya mengenal VES. Nah, Mas Axel bisa ngasih tahu nih rumus VES ini atau kasih aja link mediumnya gitu. Hmm. Jadi rumus VES ini ya kalau yang Mbak Nia jelaskan sendiri ya tahap awal nih ya Mas. Ketika Mas mendengarkan cerita tersebut berarti sebagai POV teman yang diceritakan ya Mas harus memvalidasi dulu. Apalagi dengan kompleksitas hubungan itu, Mas. Pasti bingung. Nah, ya divalidasi dulu aja perasaan bingungnya, perasaan eh perasaannya itu gimana, divalidasi dulu aja. Dia marah-marah ya udah divalidasi dulu aja gitu. Nah, baru pada akhirnya ke step selanjutnya, empati gitu. Nah, kalau Mas sendiri ada di posisi itu bagaimana? Nah, itu juga Mas bisa sampaikan gitu. Nah, setelahnya baru solusi. Nah, kalau misalnya sekalipun Mas Axel tidak punya solusi, ya tidak apa-apa itu disampaikan aja. Tapi setidaknya dengan dia bercerita ke Mas Axel, itu bisa meringankan beban dia yang punya masalah tersebut gitu. Nah, ini rumus VES ini bagus banget dan saya udah nyoba nerapinnya berkali-kali dan itu selalu berguna. Itu amal jariah banget buat Mbak Nia itu yang udah nulis. Itu benar-benar seberguna banget untuk segala persoalan. Wah, ini jadi nanya kepribadian nih. Keren Hati-hati, keren Mbak keren Dian itu keren Intel keren loh. keren keren. Mas Aksel INFP ya. Wah, hati-hati Mbak Iya Dian deh. Intel. Hati-hati aja ya. Itu udah ditanya kepribadian, tiba-tiba udah tahu aja Keren. alamatnya Aksel nanti. Di ini kirimin ini nanti apa? Paket-paket. Nah, Jadi begitu Mas maksud Aksel, semoga itu membantu validasi empati solusi. Itu tiga, soalnya tiga kepribadian kata itu kunci sering itu untuk dicurhatin. segala persoalan. Hmm. Nah, ah, ini ngalor ngidul banget nih. Saya juga sampai eh, bingung ya. Saya tuh dari tadi pengen ngaitin ke dunia kepenulisan tapi udah terlanjur ngalir ke sini-sini gitu ya. Iya, ini malah ini Mas langsung ke apa? 16 personalities nah. Jadi ENFJ ya Iya ngalor lagi. ngidul lagi jadi. Malah dibalas lagi nih. INFJ Mbak. INFJT Mbak. Ya ampun. Saya apa ya? Saya belum tahu lagi. Nah,
Eh, ini kita waktunya udah mepet nih, Mas Fikri. Mas Maksudnya Fikri. itu temen itu sahabat ceweknya cengengesan. Ya di PS lagi berarti ya ini Mas David ya. Validasi ya. Validasi lagi. Validasi lagi balas cengengesan gitu kan. Iya makanya nih, Mas Aksel, terima kasih atas pertanyaannya gitu ya. Semoga jawaban yang tadi sudah cukup ya, Mas Aksel. Jadi ini karena berhubung udah pengen buka puasa juga nih, Mas Fikri, dan juga Iya, iya. apalagi di Boyolali ya, udah lebih cepat lagi waktunya. Nah, Iya benar. kita pengen nih denger closing statement dari Mas Fikri, terutama terkait dunia kepenulisan dan juga terkait refleksi kehidupan juga boleh tuh, refleksi Oh, percintaan juga boleh. Closing statementnya mohon izin Mas Fikri untuk oh iya, siap, uh, siap. Aduh, habisi. saya malah belum nyiapin closing statement ini Oh nggak sebenarnya. apa-apa, sengalirnya aja. Sengalirnya aja berarti ya. Oke. Nah itu tuh kalau kalau kata Mas Aksel, Nah, kata-katanya hari ini dong. kata-kata hari ini. Kan balik lagi ke yang dibilang siapa Mbak Nia tadi ya. Kalau laki-laki tidak bercerita, harusnya kita nggak closing statement gitu, Mas. Enggak lah, tetep lah saya minta closing statement. Oke. Oke, ini baru baru banget terpikirkan ya, entah relate atau enggak Hmm, dengan dunia ini kepenulisan. Saya sambil lepas tulis aja nih, biar apa namanya, biar biar lebih jelas ya. biar lebih Jadi jelas. eh tulis apa ya, kata-kata atau kalimat ini tuh saya dapatkan eh, di ini ya, ada di ini banyak bidang gitu kan. Ini bisa bisa berlaku tidak hanya di dunia kepenulisan gitu kan. Ini bisa apa berlaku bagi apa mereka yang di perencanaan wilayah kota kayak Mas David tadi kalau mau fokus karir ke sana gitu kan, atau di teman-teman yang lain lah. Itu bunyinya gini, mereka yang mencapai puncak tertinggi adalah mereka yang kuat dalam membangun fondasi. Nah, ini kata-kata Nih, hari ini. kata-kata hari ini. Oke, mereka Ibarat yang semakin mencapai tinggi pohon, semakin kuat akarnya ya Mas ya. ya kalau Eh, di apa kamu saya dulu locally rooted, globally accepted, mengakar kuat, menjulang tinggi. Nah ini Wah, saya apa parafrase ulang aja. Mereka yang mencapai puncak tertinggi adalah mereka yang kuat dalam membangun fondasi. Kalau dalam kaitannya dengan percintaan, berarti kalau kita mau mencapai level cinta yang tertinggi gitu ya, kita bisa menikah bahagia dengan pasangan kita, sakinah, mawaddah, warahmah, ya berarti fondasinya harus harus bagus gitu kan. Kalau yang paling awal ya mulai dari cara memilih pasangan atau misalkan cara nembak kalau misalkan suka ya enggak, atau cara nolak tadi ya, kan kayak ya. yang saya ini bilang tadi kalau kita udah bisa nolak dengan cara yang baik pasti ke depannya kalau kita nggak serak kita bisa nolak juga dengan cara yang baik, atau Hmm. kalau kita bisa nemu yang cocok sama kita baik laki-laki atau perempuan kita bisa bisa utarakan dengan cara yang baik juga gitu sih. Itu Wah, Mas, mungkin closing statementnya. wah, mantap. Terima kasih banyak Mas Fikri. Oke. Dikasih claps dulu teman-teman Siap, semuanya. sama-sama. Dikasih Paham, claps dulu. clap. Wah, saya juga terima Iklan kasih banyak benar. nih. Karena Mas Ya, Fikri itu adalah narasumber terakhir di edisi Kumpul KBM Ngabuburit. Gitu. Karena biasanya kan kita itu mulai itu jam 8 malam ya. Tapi semenjak puasa, kita eh, mulai jam 4. Nah, Mas Fikri ini narasumber terakhir sebelum kita juga libur. Baru pada akhirnya nanti setelah Lebaran kemungkinan kita akan ada kumpul KBM lagi dengan narasumber yang pastinya menarik dan ciamik gitu ya. Asik. Saya juga hari ya, ini sebagai moderator, selaku moderator meminta maaf bila ada salah kata maupun salah ucap gitu ya. Kalau dari saya sendiri, saya sedikit mohon izin Mas Fikri dan rekan-rekan semuanya untuk menyimpulkan nih serangkaian kegiatan ngobrol dan sharing yang sudah kita lakukan gitu ya. Nah, kalau misalnya dari saya sendiri sih, ini motivasi menulis Mas Fikri itu juga ikut memotivasi saya gitu. Asik. Ada kan tadi Mas Fikri bilang ya, kalau misalnya apa yang Mas Fikri tulis juga berdasarkan apa yang
alami gitu ya. Jadi dan itu semua ditulis tapi juga tetap pada akhirnya melakukan swasunting untuk bisa diterima gitu oleh pembaca lain. Nah, ini menarik banget. Ini formula yang menarik dan juga menjadi topik bahasan diskusi yang menarik untuk lebih dipikirkan lebih lanjut gitu. Gimana nih biar tulisan kita mungkin juga di medium gitu ya, meskipun sifatnya kita curhat, tapi juga bisa diterima sama orang lain, juga bisa dirasakan sama orang lain. Jadi kayak yang Mas Fikri bilang tadi, bukan hanya menasehati diri sendiri, tapi juga menasihati orang lain secara tidak langsung. Gitu. Nah, itu formula yang sulit banget pastinya, tapi Mas Fikri udah menerapkannya dan menjadikannya buku. Keren banget. Tepuk tangan sekali lagi buat Mas Fikri. Wah, saya kebiasaan acara offline kalau moderator jadi tepuk tangan dulu Tepuk pokoknya. tangan. Padahal sulit ya kalau Wah, online gini ya, tepuk tangan. nggak bunyi Mas. Kalau Nah, nggak bunyi bener. Baik Mas, saya terima kasih banyak. Obrolannya seru banget, menarik banget. Ini kumpul KBM yang paling seru nih buat saya nih. Jadi terima kasih banyak Mas Fikri, seru banget pokoknya. Dan saya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin juga Mas Fikri dan juga rekan-rekan semuanya. Sampai bertemu di kumpul KBM selanjutnya. Bye ya, bye. terima kasih Mas David dan Makasih teman-teman semua. Mbak Saya Nia, izin pamit ya. Axel. Ya, silakan Mas Fikri. Terima kasih semuanya.